Hai, ketemu lagi. Kali ini aku mau bahas retinol, the superhero ingredients. Dibilang superhero karena bisa membantu mengurangi jerawat, kemudian bermanfaat sebagai anti-aging, dan juga membantu menyamarkan flek hitam. Tapi sebelum pakai retinoid ini harus benar-benar paham karena jenisnya banyak dan efek samping yang ditimbulkan itu bisa sangat-sangat fatal. Karena dunia skincare itu selalu berkembang, biar kamu nggak ketinggalan update, jangan lupa subscribe biar selalu dapetin tips terbaru gimana caranya agar kulit sehat dan glowing. Sebelum kita ngobrol tentang retinol ini lebih dalam lagi, aku mau ingetin 3 hal penting yang wajib kamu tahu sebelum pakai retinol, yaitu yang pertama, kenali dulu jenis kulit kamu dan apa kebutuhannya, dan juga kamu harus paham bagaimana reaksi kulitmu kalau cocok ataupun nggak cocok terhadap suatu produk yang baru kamu pakai. Yang kedua, pastikan kamu udah punya basic skincare yang cocok di kulit, karena retinol ini atau retinoid ini sebenarnya kebutuhan sekunder untuk kulit. Apa aja sih basic skincare yang harus kamu punya? Biar nggak videonya nggak kepanjangan, nanti aku bikinkan video lagi dan aku kasih linknya di sini. Kalau udah ada linknya berarti videonya udah aku bikin. Wajib nonton sebelum kamu pakai retinoid. Yang ketiga, karena retinol ini beresiko tinggi untuk terjadinya efek samping, kamu harus benar-benar paham gimana sih tanda-tanda awal dari kulitmu kalau mau terjadi iritasi, purging atau breakout. Jadi agar produk yang baru kamu pakai ini bisa segera kamu stop, lalu menentukan langkah apa yang diambil untuk mencegah iritasinya itu berjalan lebih lanjut. Retinoid ini di dalam maupun di luar negeri disebut-sebut sebagai superhero-nya ingredients, terutama untuk anti-aging, karena memang dia sudah terbukti secara klinis, garis bawahin, terbukti secara klinis bisa untuk mengurangi tanda-tanda penuaan dini, kemudian mencegah dan juga membantu mengobati jerawat, dan juga membantu untuk menyamarkan flek hitam. Sebenarnya penjelasan tentang retinoid ini panjang banget. Kalau mau dijelaskan secara detail itu bisa jadi 2 jam kayak kuliah. Tapi aku berusaha untuk mempersingkatnya. Aku bahas yang basic-basic aja. Kalau misalkan dari penjelasanku ini masih kurang jelas, kamu boleh langsung tanya di komen. Kalau yang kita sering dengar mungkin retinol ya, tapi sebenarnya retinol itu salah satu bagian dari retinoid, dimana retinoid ini adalah senyawa vitamin A dan turunannya itu banyak banget. Disebut-sebut sebagai superhero karena dia punya 2 mekanisme kerja utama di kulit. Yang pertama adalah mempercepat turnover dari kulit, yang kedua merangsang pembentukan kolagen di kulit. Dari 2 mekanisme utama ini aja itu dia sudah bisa untuk mengobati jerawat, mencegah tanda-tanda penuaan dini seperti garis-garis halus, kerutan, kemudian juga menyamarkan flek hitam yang ada. Makanya dengan manfaat sebanyak ini dia disebut-sebut sebagai superhero. Tapi harus diingat, superhero itu selalu punya musuh. Nah, si retinoid ini memang resiko terjadinya efek samping itu jauh lebih besar, makanya harus hati-hati. Beberapa efek sampingnya, yang pertama itu bikin kulit kering, terutama di awal pemakaian. Kadang ada yang sampai ngelupas-ngelupas, kemudian terjadinya iritasi, merah-merah, sensitif terhadap sinar matahari. Makanya sebelum kamu pakai retinoid, pastikan kamu sudah punya sunscreen yang cocok banget kamu pakai sehari-hari. Dan penggunaan retinoid ini mulai dari yang paling poten sampai yang paling ringan itu harus dihindari pada ibu hamil dan ibu menyusui. Kenapa? Karena terbukti juga secara klinis penggunaan retinoid pada ibu hamil dan ibu menyusui itu bisa menyebabkan kecacatan pada janin. Fatal banget ya efek sampingnya, jadi benar-benar harus hati-hati. Dan yang gak kalah penting juga efek samping yang disebabkan itu bisa menyebabkan gangguan mental seperti gangguan mood, depresi, psikosis, bahkan keinginan untuk bunuh diri.
Jadi di video kali ini ada 4 hal penting tentang retinoid yang bakal kita obrolin. Yang pertama dan yang terpenting, apa aja sih yang harus dipersiapkan sebelum kamu mulai pakai retinoid? Karena efek samping dari retinoid ini bisa sangat-sangat fatal. Yang kedua, efek samping apa aja yang bisa terjadi selama dan pasca, mungkin setelah beberapa lama penggunaan retinoid, apa aja yang bisa terjadi efek sampingnya. Yang ketiga, jenis-jenis retinoid ini banyak banget. Yang keempat, bagaimana cara pakainya untuk yang mau memulai pakai retinoid. Jadi pastikan kamu nonton video ini secara teliti, karena penggunaan retinoid itu sedap-sedap gimana gitu. Next, yang ketiga kita bicara tentang jenis-jenis retinoid. Jadi retinoid ini banyak banget jenisnya, mulai dari yang produk OTC yang dijual bebas dan juga yang harus dengan resep dokter dan pemakaiannya di bawah pengawasan dokter, itu adalah tretinoin. Aku sendiri pakai tretinoin itu sudah 11 tahun dan 2 bulanan ini aku baru nyoba pakai yang retinol. Nanti akan aku bikinin video reviewnya gimana selama 11 tahun aku pakai tretinoin dan kemudian 2 bulan ini pakai retinol. Nanti aku bikinkan videonya, linknya klik di sini. Selain tretinoin, retinol ada juga dalam bentuk ada palen, retinoic acid ester, retinaldehyde, retinol ester. Ini yang sering dipakai dan masih banyak lagi jenis-jenis retinoid yang lain. Nah, dari banyaknya macam retinoid ini, yang paling baik, yang paling poten dan bisa segera bekerja di kulit adalah yang dalam bentuk tretinoin atau retinoic acid. Sedangkan bentuk-bentuk yang lain itu ketika dioleskan di kulit, dia masih membutuhkan proses untuk kemudian menjadi berubah ke dalam bentuk tretinoin, baru dia bisa bekerja di kulit. Nah, karena jenis retinoid selain tretinoin atau retinoic acid ini masih butuh proses, maka dengan adanya proses ini, efektivitasnya itu dia akan menurun. Tapi kabar baiknya, karena efektivitasnya menurun, efek samping atau resiko efek sampingnya juga ikut menurun. Ini coba aku bikinin ilustrasi dari beberapa jenis retinoid. Dia butuh berapa kali proses untuk mencapai bentuk retinoic acid yang kemudian bisa efektif langsung bekerja di kulit. Ini seperti ini ya ilustrasinya. Jadi ada yang bisa dengan sekali proses dia bisa menjadi tretinoin, ada yang butuh 2 kali proses baru bisa jadi tretinoin. Dan yang mau aku ingetin banget di sini buat temen-temen yang mau mulai pakai retinoid, bener-bener hati-hati khusus tretinoin, khusus penggunaan tretinoin. Memang banyak banget beauty vlogger yang menunjukkan berhasil kulitnya lebih bagus ya, jerawatnya menghilang, fleknya juga berkurang dengan menggunakan tretinoin. Tapi bener-bener harus hati-hati banget. Penggunaannya harus di bawah pengawasan dokter karena resiko efek sampingnya ini besar. Lanjut lagi yang keempat, untuk kamu yang baru mau mulai pakai retinoid, ini guidance dari aku yang bisa kamu ikutin. Yang pertama, pastikan kamu sudah punya sunscreen dan moisturizer yang udah cocok banget untuk dipakai sehari-hari sebelum kamu mulai pakai retinoid. Yang kedua, pakainya cuma malam hari. Inget ya, cuma malam hari. Sama sekali nggak boleh dipakai pagi atau siang, apalagi langsung terpapar sinar matahari. Aku bener-bener pernah ini dapet pasien tahun 2012 dulu ya, pernah dapet satu pasien, itu bapak-bapak. Dia mau ngilangkan bekas cacar. Jadi kalau pada orang dewasa itu kan bekas cacar kan lebih susah hilangnya. Dia datang ke apotik, nanya, dan anehnya orang apotik itu ngasih tretinoin. Padahal tretinoin itu nggak boleh keluar kalau nggak ada resep dokter. Dan parahnya lagi, dia nggak ngasih tahu bagaimana cara pakainya ke bapak ini. Sama si bapak dipakainya pagi, sorenya langsung datang ke klinik, itu dalam kondisi kulitnya udah terbakar, perih, merah. Nggak bisa ngebayangin gimana ya rasanya. Itu bapak-bapak itu sambil nahan sakit mungkin saking perihnya. Jadi benar-benar harus hati-hati banget penggunaan tretinoin, dan
sedihnya lagi itu di online itu banyak banget yang jual. Bekas terbakar ini susah banget loh dihilangin, jadi ya sebisa mungkin khusus untuk penggunaan retinoid kamu hindari, karena masih banyak retinoid lain yang bisa dijual bebas dan dia relatif lebih aman untuk di kulit. Kita lanjut yang ketiga, penggunaan retinoid. Start slow. Mulai dengan konsentrasi yang paling kecil. Contohnya untuk retinol yang paling sering banyak produk OTC itu sekitar 1% itu bisa kamu gunakan. Dan mulai dengan frekuensi antara 1-2 kali dalam seminggu. Baru kalau misalkan nggak ada masalah dengan kulit, kamu merasa di kulitmu oke-oke aja, frekuensinya bisa kamu tingkatkan dan tetap harus bertahap pelan-pelan. Oke, udah hampir 1 jam aku bikin videonya. Entah nanti kalau sudah diediting jadi berapa menit. Ini udah bener-bener aku kompres banget hal yang harus aku sampaikan tentang retinoid. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau masih ada yang bingung, kamu boleh tanya langsung di komen. Atau kalau yang mau konsultasi langsung, bisa langsung bikin appointment di link yang ada di Instagramku. Next, aku akan kasih review produk retinoid apa aja yang sudah aku pakai selama 11 tahun ini, gimana efeknya, gimana dulu aku mulai pakai retinoid, dan aku juga ngerasain efek samping ya ketika pemakaian. Nanti aku bikinkan videonya tersendiri, kamu bisa klik di sini kalau aku udah bikin videonya. Jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan info skincare terbaru dari aku. 갑자기 내게 나타나준 너